Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 1933 1130, Prodi Teknologi Penginderaan Jauh Universitas Negeri Padang. Oke, kali ini adalah tugas dari Teknologi Informasi pada pertemuan ke-9, yaitu kita disuruh untuk mempelajari jurnal Liquid UAV with on board photogrammetry and signal frequency GPS position for meteorology application. Nah, untuk gunanya sudah ada di sini, yaitu full bahasa Inggris, sangat susah. Nah, jadi kita akan memilih beberapa materi kayak GPS ini, kemudian GPS processing, GPS position and camera center matching. Nah, untuk presentasinya sudah saya buat seperti ini, maka langsung pada presentasinya, yaitu teknologi terkait dengan GPS. Sebelum masuk, kita harus tahu itu adalah GPS atau sistem posisi global. Nah, untuk global positioning system atau disingkat GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang berupa dengan GPS antara lain kayak GLONASS Rusia, Galileo, Uni Eropa, IRNSS India. Nah, untuk hardware-nya atau GPS chipnya kayaknya seperti ini bentuknya, adalah IGN GeoCube module with an EU block GPS chip. Modul GPS chip adalah yang digunakan oleh GeoCube. Nah, sebuah sistem geomonitoring sensor yang digunakan di IGN Laboratory. The GeoCube awalnya dikembangkan untuk aplikasi pemantauan deformasi menurut Benefit et al. 2015 selama periode yang lama di sesi operasi statis. Dan untuk modul GPS ini menawarkan beberapa fitur yang berguna untuk sinkronisasi dengan kamera. Kemudian dalam fitur ada fitur data transpose atau U-Block 2013 memungkinkan untuk mengirim PPS4 dengan cara sinkronisasi dalam skala waktu GPS dengan akurasi 20 frames 5. The time match and U-Blocks 2013 digunakan untuk menentukan tanggal kejadian dalam skala waktu GPS. Kemudian kita masuk ke data processing. Yang dimaksudnya yaitu mencapai atau penelitiannya itu mencapai orientasi sensor teridentifikasi dari akuisisi fotometrik berdasarkan pengamatan onboard pada GPS. Prosesnya seperti proses pos kamera relatif berdasarkan titik ikat, kemudian hitung lintas GPS yang tepat berdasarkan pengukuran fungsi operator. Kemudian yang ketiga, cocokkan pusat kamera dengan posisi GPS. Dan keempat, lakukan tuas yang tepat ke lokasi lengan. Yang kelima, mencapai sinkronisasi waktu antara dua sensor. Kemudian karena melakukan fusi data sensor menggunakan semua pengukuran yang tersedia. Nah, untuk GPS processing, untuk penjelasannya yaitu seperti pengamatan yang direkam momennya tidak melebihi 15 menit untuk frekuensi pengambilan sampel 1 GHz. Yang tidak memungkinkan estimasi yang benar dari ambiguitas fase sebagai parameter. Strategi komputasi yang diakui disebut fix and hold menurut Benefit 2014. Ketidakjelasan pertama kali diperbaiki sebelum UAV lepas landas. Selanjutnya sinyal diletak untuk prediksi kemungkinan sleep cyclus untuk satelit yang diamati. Dengan teknik yang digunakan ini, hal-hal yang belum diketahui belum diperkirakan adalah yang tidak dipakai dari posisi minimal di setiap zaman. Nah, kayak ini adalah gambar dari double difference geometry at a single approach. Nah, selanjutnya GPS position and camera center matching. Nah, untuk ketika susi data dengan dua sensor berbeda dilakukan, misalnya frekuensi pengambilan sampel tidak sama. Untuk akuisisi fotometri udara, nilai ketinggian terbang maksimum, nilai terbang tindih, longitudinal dan lateral serta GSFQ yang diinginkan akan menentukan jumlah gambar dan juga rasio bingkai yang optimal. Nah, untuk secara umum untuk akuisisi UAV, nilai tipikal bervariasi dalam rentang gambar setiap 2-5 detik. Lain frekuensi sampling tipikal untuk menentukan posisi GPS adalah 1 GHz. Jadi ada 2
sampai 5 kali lebih banyak posisi GPS daripada gambar yang diperoleh termasuk data GPS itu. Kemudian direkam selepas landas dan mendarat, UAV itu menunjukkan hasil setelah memproses kedua lintasan dalam bingkai masing-masing. Teknik umum untuk mengantisipasi posisi GPS yang sesuai ke pusat kamera adalah geotagging gambar dengan memperlihatkan posisi GPS yang ditentukan dalam penerbangan. Secara umum berdasarkan pengamatan kode CNA juga dimungkinkan untuk mensinkronkan jam internal kamera sehubungan dengan skala waktu GPS. Nah, untuk solusi kedua ini mungkin hanya valid ya jika jam internal kamera stabil dan tidak bergerak. Tapi kalau udah tidak stabil juga berarti tidak valid. Cara lain adalah dengan mengetahui tanggal pemicu era kamera dalam skala waktu GPS. Itu kayak dalam jurnal itu dibahas dalam kasus kami, katanya kamera tidak memiliki jam internal, sistem tidak menawarkan kemungkinan gambar geotagging. Setelah mempelajari seseorang memiliki lintasan dikresi dalam bingkai berbeda dengan teknologi sampel yang berbeda. Kemudian dia melakukan teknik pencocokan pusat, mungkin berguna ya untuk pengguna kamera komersial yang tidak dapat melakukan sinkronisasi jam kamera atau gambar dengan mudah. Ini mungkin juga berguna jika interpolasi posisi gambar tidak diinginkan. Akhirnya ini juga dapat digunakan sebagai penundaan elektronik kamera dapat diabaikan dan pemicu diselaraskan dengan GPS TWWX untuk akurasi sinkronisasi yang lebih baik. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perbedaan GCPS dan GPS. Untuk GCP ya, itu adalah titik kontrol tanah, ground central point. Ada target besar yang ditandai di tanah, kemudian ditempatkan secara strategis di seluruh area survei dengan teknis dan preferensi tertentu. Kita harus tahu terlebih dahulu untuk menentukan koordinat GPS RTK di pusat masing-masing. GCP dan atau GCP koordinatnya kemungkinan digunakan untuk membantu perangkat lunak pemetaan drone untuk secara akurat memposisikan peta dengan kondisi nyata sekitarnya. Nah, untuk perbedaannya dapat kita lihat di sini, kayak GCPS langsung kayak ke drone, kalau RTX dari satelit singgah ke drone, kemudian drone kita dapat olah. Dan untuk PPK belum dibahas ya. Nah, kita next, itu GPS atau dikenal dengan Global Position System atau sistem posisi, yaitu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirim sinyal gelombang ke mikrobumi. Ya. Nah, cukup sekian dulu pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Maaf kurang banyak karena waktu terbatas. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.